Oke, hari ini kita bakal bahas satu titik panas di dunia yang lagi-lagi memanas, Selat Hormuz. Di sini, kapal perang Amerika dan garda revolusi Iran udah saling tatap-tatapan. Satu langkah salah aja, krisis energi global bisa terjadi. Yuk, kita bedah ada apa sebenarnya. Coba deh lihat gambar ini. Ini bukan sekedar pemandangan biasa atau latihan rutin ya. Ini gambaran nyata betapa tegangnya situasi di Teluk Persia sekarang. Setiap gerak-gerik diawasi ketat dan salah perhitungan sedikit aja, wah akibatnya bisa fatal. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Siapa aja sih pemain utama dalam drama ini? Dan kenapa gitu kan sepotong kecil lautan ini bisa jadi pusat perhatian seluruh dunia? Jadi gini, Selat Hormuz ini bukan sekedar jalur air biasa. Ini tuh ibaratnya arteri utama ekonomi global. Posisinya strategis banget, jadi semacam pintu gerbang alami. Siapapun yang ngontrol selat ini, ya pada dasarnya dia megang remote kendali buat sebagian besar pasokan energi dunia. Nah, di panggung ini ada 3 aktor utamanya. Pertama, jelas, Garda Revolusi Iran atau IRGC. Mereka melihat selat ini sebagai halaman belakang mereka. Kedua, ada Angkatan Laut Amerika Serikat, yang misinya di sana adalah menjamin kebebasan navigasi. Dan yang ketiga, ada Israel, yang punya perang bayangan sendiri melawan Iran di seluruh kawasan itu. Oke, sekarang kita masuk ke inti masalahnya, ke eskalasi yang terjadi baru-baru ini. Ini bukan lagi soal manuver kapal doang, tapi udah ada peringatan lisan yang, gamblang banget. Nah, kutipan ini nih yang bikin semua orang nahan napas. Kenapa? Karena ini blak-blakan banget. Ini bukan bahasa diplomasi yang abu-abu ya. Ini pernyataan langsung dari juru bicara Garda Revolusi Iran yang terang-terangan nantangin salah satu aset militer paling canggih milik Amerika. Dan ini bukan cuma omong kosong atau gertak sambal. Foto-foto kayak gini tuh pesan yang jelas banget dari Iran. Ancaman mereka itu nyata, didukung kapal perang dan rudal yang siap sedia di perairan sana. Di sini nih kita bisa lihat ada perang narasi, perang informasi. Iran ngeklaim kalau kekuatan mereka bikin armada AS jaga jarak, seolah-olah mereka unggul secara taktis. Di sisi lain, Amerika bilang kehadiran mereka itu ya operasi normal aja buat jaga stabilitas, jadi ada 2 cerita yang saling berlawanan kan? Sebenarnya, adu retorika keras kayak gini itu bukan hal baru. Kita harus ingat, ini tuh bagian dari pola saling ancam yang udah terjadi bertahun-tahun, termasuk dari pihak Amerika sendiri. Nah, pola kayak gini yang bikin situasi sekarang jadi gampang banget kesulut api. Terus, kenapa sih kita semua harus peduli sama ketegangan di perairan yang jauh di sana? Jawabannya, jujur aja, simple dan ngefek langsung ke dompet kita semua. Energi. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih yang bikin jalur air yang kelihatannya kecil ini punya bobot segitu gedenya buat urusan dunia? Dan inilah jawabannya. 20%. Bayangin deh, 20% dari seluruh pasokan minyak harian dunia itu lewat sini. Artinya, 1 dari 5 liter bensin yang mungkin Anda isi di pom, atau energi untuk barang yang Anda beli, itu asalnya dari minyak yang lewat jalur sempit ini. Ini nunjukin betapa rapuhnya ekonomi global kita sama konflik di satu titik doang. Dan disinilah ancaman militer tadi nyambung langsung ke ekonomi global. Iran secara terang-terangan bilang, kalau kalian macam-macam, keran minyak ini kita tutup. Jadi ini bukan lagi sekedar ancaman regional, tapi ancaman langsung ke stabilitas ekonomi kita semua. Tapi buat benar-benar ngerti situasinya, kita harus lihat gambaran besarnya. Apa yang terjadi di Selat Hormuz ini cuma satu babak, dalam sebuah drama yang jauh lebih besar dan rumit. Poin paling pentingnya adalah ini. Apa yang kita lihat di laut itu cuma puncak gunung es. Di bawah permukaan ada perang bayangan yang jauh lebih luas antara Iran dan Israel yang terjadi di darat, udara, bahkan dunia maya. Gambar kayak gini nunjukin sisi lain dari konflik itu, yang jauh dari perairan selat. Iran mengklaim serangan roket di darat, kayak yang ini nih di dekat Yerusalem, itu adalah balasan langsung atas tindakan Israel. Ini udah jadi perang di banyak lini. Kutipan dari pejabat tinggi Iran ini benar-benar negasin sudut pandang mereka. Mereka ngelihat tindakan ini bukan sebagai agresi, tapi sebagai pembalasan. Dan yang bikin merinding, mereka bilang, ini baru permulaan. Jadi, coba kita rangkum ya. Iran secara terbuka nyambungin serangan di darat sama konflik yang lebih besar. Mereka negasin kalau situasinya sekarang udah beda dan mereka bakal terus berjuang. Artinya apa? Eskalasi ini terjadi di semua lini, bukan cuma di laut. Dengan semua kepingan puzzle yang bergerak ini, gambaran besarnya jadi sangat gak pasti dan tegang.
Pertanyaannya, gimana akhir dari semua ini? Coba kita lihat tabel ini biar lebih jelas. Di satu sisi, ada Iran, yang posisinya itu defensif sekaligus agresif. Mereka ngelihat kehadiran Amerika sebagai ancaman. Di sisi lain, ada Amerika yang fokusnya menjaga kebebasan navigasi. Ini prinsip penting banget buat menjaga roda ekonomi dunia tetap berputar. Sementara itu, Israel mainin permainan jangka panjang buat nahan pengaruh Iran. Nah, bisa kelihatan kan gimana tiga agenda yang beda ini saling tubruk di satu titik yang sama? Pada akhirnya, kesimpulannya ya ini. Kita punya tumpukan alutsista, adu retorika yang makin panas, dan taruhan ekonomi yang luar biasa tinggi. Ini ibarat campuran bahan peledak yang bisa meledak kapan aja. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Di tengah adu kekuatan militer kayak gini, gimana caranya deeskalasi bisa tercapai? Sejarah udah ngajarin kita, perang besar itu seringnya bukan dimulai dari rencana matang, tapi dari satu kesalahan kecil, satu salah perhitungan. Pertanyaannya sekarang, apakah para diplomat bisa menemukan jalan keluar sebelum para jenderal kelepasan?